Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evidia Dwi Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswi 933103719. Di sini saya akan membahas dua subbab mata kuliah dari tafsir tematis, yaitu kekerasan berbasis agama dan berpolitik mengatasnamakan agama. Dalam masyarakat saat ini, kekerasan tidak hanya terjadi dalam lingkungan secara struktural, melainkan juga terjadi lewat budaya dan juga argumen agama. Dalam persoalan kekerasan berbasis agama, di sini agama dijadikan sebagai penentu atas perilaku kehidupan. Sebab tanpa adanya agama, manusia tidak bisa hidup dengan sempurna. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan berbasis agama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini terjadi karena adanya egoisme beragama, teraktualisasi nas, syariatisasi negara, kuatnya rasa saling curiga, dan kurangnya pemahaman tentang agama. Kemudian dari segi eksternal itu terjadi karena adanya permasalahan ekonomi, sosial, dan juga permasalahan politik. Di samping itu juga terdapat pengabaian hukum. Terjadinya kekerasan berbasis agama yang mengakibatkan beberapa faktor, yaitu terjadinya kekerasan secara bertubi-tubi, masyarakat merasa tidak aman, banyak materi yang terbuang sia-sia karena adanya kriminalitas, kemudian beban ekonomi masyarakat semakin besar. Ayat Al-Quran yang menjelaskan kekerasan berbasis agama terdapat pada surat Al-Hajj ayat 39-40 yang memiliki arti diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Kemudian ayat 40 yang memiliki arti yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Asbab an-nuzul turunnya surat Al-Hajj ayat 59. Pada suatu riwayat dikemukakan bahwasanya pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, Abu Bakar berkata, mereka telah mengusir Nabi mereka, mereka akan dibinasakan. Dari kejadian itu dan dari fenomena itu, maka turunlah surat Al-Hajj yang memberikan kelonggaran untuk berperang apabila umat Islam dianiaya. Korelasi ayat dengan kekerasan berbasis agama. Penyebab dari timbulnya kekacauan ialah disebabkan melemahnya solidaritas sosial dan tingginya mobilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena semacam itu menjadikan faktor adanya gesekan kepentingan yang bertujuan untuk menjerumuskan terjadinya ledakan konflik antar sesama manusia atau antar sesama kelompok, baik di dalam keluarga, antar sesama agama, antar umat beragama, antar kelompok, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas tentang politik yang mengatasnamakan agama, maka perlunya kita untuk memahami apa arti dari politik dan juga agama sendiri. Politik ialah sikap, perilaku, kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan diri pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadahan. Agama ialah suatu ciri kehidupan sosial di mana semua masyarakat memiliki ciri pemikiran dan pola perilaku dalam memenuhi persyaratan untuk disebut beragama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik dan agama memang saling berkaitan, di mana Islam merupakan faktor yang sangat
menjelaskan tentang politik dan agama, yaitu ada pada surat Al-Imran ayat 159 yang memiliki arti, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Asbab an-nuzul turunnya surat Al-Imran ayat 159 berkenaan dengan suatu peristiwa yang masih berhubungan dengan asas demokrasi seperti rasa saling terbuka, toleransi, dan musyawarah. Hal ini masih berhubungan dengan suatu kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu, beliau mengajak musyawarah dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, untuk menyelesaikan suatu permasalahan